Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih ngobrol terkait dengan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tasikmalaya. Kita masih bersama dengan Pak Suitno sebagai Kepala Kantor, juga Pak Andika sebagai Kasih Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian. Pak, kita mau ngomongin soal inovasi pelayanan. Tapi sebelumnya, ini saya ingin membahas terkait dengan paspor, Pak. Kalau paspor itu yang kita tahu, yang masyarakat mungkin awam tahu hanya syarat atau dokumen saat kita pergi ke luar negeri misalnya. Nah, sebenarnya kalau jenis-jenis paspor sendiri ada jenisnya nggak sih, Pak? Itu paspor itu atau paspor sebenarnya sama saja, hanya membedakan untuk bentuknya dan seperti apanya, Pak? Untuk jenis sendiri, atau paspor itu sebenarnya sama saja gitu? Untuk paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi itu sebenarnya sama. Hanya yang membedakan sekarang ada paspor biasa dan paspor elektronik. Di mana untuk biaya untuk paspor biasa 350.000, kemudian yang paspor elektronik itu 650.000. Tapi saat ini kantor imigrasi Tasikmalaya masih melayani paspor biasa, yang gitu. Yang kertas gitu ya? Yang biasa. Sebenarnya sama, fisiknya itu sama. Hanya kalau yang elektronik itu diberikan kayak semacam chip begitu ya. Chip gitu. Ya. Untuk kayak misalnya di bandara itu tinggal. Betul ya. Ya betul ya. Oke. Jadi memang untuk sementara kalau di kantor imigrasi Tasikmalaya sendiri masih hanya melayani paspor biasa. Betul. Oke, Pak. Di sini ada inovasi yang luar biasa yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19, khususnya terkait dengan layanan nih, Pak. Terakhir ya, ada yang namanya Easy Passport. Nah, mungkin Pak kan ini nanti bisa ditambahkan juga sama Pak Andika. Bisa dijelaskan secara garis besar apa sih Pak Easy Passport ini? Saya coba menjelaskan mengenai Easy Passport, yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan paspor dan inovasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta sebagai langkah progresif untuk peningkatan jumlah penerbitan paspor dan peningkatan penerimaan pendapatan negara bukan pajak. Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan terobosan dengan nama Easy Passport. Dengan surat edaran PLT Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI garis datar 1060.GR0101 tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Easy Passport. Easy Passport sendiri yaitu pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor, di mana pegawai mendatangi lokasi pemohon paspor tersebut dengan menggunakan mobil paspor keliling atau mobil unit surat perjalanan paspor Republik Indonesia. Seperti itu ya. Luar biasa berarti ya. Masyarakat yang ingin membuat paspor dengan program Easy Passport ini tidak harus selalu datang ke kantor. Betul. Tapi bisa didatangi langsung. Bisa, ya betul ya. Tapi ada syarat-syaratnya nih Pak. Betul ya. Untuk mendapat pelayanan Easy Passport ini apa syaratnya? Pertama syaratnya, jadi Easy Passport sendiri saya jelaskan dulu ya. Peruntukannya itu untuk perkantoran pemerintahan seperti BUMN, BUMD, swasta, kemudian dari institusi pendidikan untuk sekolah, kemudian untuk pesantren, asrama dan sebagainya. Kemudian untuk organisasi seperti organisasi yang ingin mendapatkan. Iya, terus kemudian di komplek perumahan dan apartemen itu. Jadi untuk itu. Oke. Nah, saya ingin contohkan gini, kalau misalnya radar TV nih, misalnya ketika ingin mendapatkan itu kayak semacam harus dikolektifkan dulu dengan jumlah tertentu, Pak. Betul. Itu. Okay. Dan itu nanti akan datang petugas yang melayani langsung. Tetapi jumlahnya ada batasan nggak sih, Pak? Misalnya harus berapa orang gitu? Betul. Iya. Pertama untuk pelayanan Easy Passport tentunya dari organisasi atau mungkin perkantoran itu menyurat ke kami. Jadi permintaan untuk pelayanan pemberian paspor mungkin di radar TV sendiri ya gitu. Itu berdasarkan surat permohonan permintaan. Kemudian untuk yang dilayani
sesuai dengan surat edaran tersebut 50 minimal 50 pemohon. Namun kami fleksibel juga. Nanti bisa 20 pun kami juga tetap melayani seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita contohkan nih, ketika Radar TV misalnya ada karyawannya sekitar 50 orang, ketika ingin membuat paspor ini dikolektikan dulu, menyurati dulu ke kantor imigrasi, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Betul. Jadi nanti kita tentukan dengan waktunya dan tempatnya dengan surat permohonan tadi itu. Kita akan tidak lanjuti dengan tempat dan itunya. Berarti kayak jemput bola gitu ya Pak ya? Ya, ini bisa dikatakan memang jemput bola juga, ini isi paspor juga itu ya, betul. Ya, memudahkan pelayanan kepada masyarakat lah. Apalagi di masa pandemi ini kan untuk menghindari juga kerumunan juga gitu. Dan ini yang menarik juga bisa kayak misalnya untuk kompleks perumahan juga Pak? Betul. Saya kan ada sebuah perum gitu ya? Betul. Nanti tinggal didata saja sama ketua RT sama betul, ya betul juga. Okay. Nah ini Pak, kalau selama ini untuk izin paspor ini di Tasik peminatnya apakah baru mau di launching atau memang sebenarnya sudah hanya belum dipublikasikan ke masyarakat luas? Sebenarnya kami sudah melaksanakan itu. Sudah melaksanakan itu ya, seperti di Garut kami sudah melaksanakan juga, di Tasik sendiri kami sudah melaksanakan juga. Sudah kita berjalan sudah sejak edaran ini kita sudah mulai menerapkan pelayanan dengan isi paspor itu. Oke. Kalau antusiasnya gimana nih Pak? Atau sambutan dari masyarakat terkait dengan pelayanan isi paspor ini? Ya, dengan adanya terobosan isi paspor ini masyarakat sangat antusias. Karena apa? Pemohon yang kami datangi gitu, bukan pemohonnya datang ke kantor itu. Sehingga masyarakat itu kalau kita memberikan penyampaian ke pemerintah daerah itu sangat disambut sekali, sangat antusias sekali ya. Bahkan di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, oh Pak, saya akan mengadakan sebentar lagi Pak, saya akan melakukan di sini, akan dilakukan sini. Jadi antusias sekali ya. Benar-benar sesuai dengan nama programnya Easy Paspor ya, betul. Ya, akan memudahkan. Apalagi nggak misalnya ketika ada yang mungkin sibuk kerja, betul ya. Sempat harus datang. Betul ya. Juga kalau transportasi juga kan harus betul ya. Tinggal datang aja. Iya, betul ya. Iya. Oke, luar biasa. Ya. Pak, ini tadi ketika sebuah lembaga, kantor atau misalnya ada sebuah kompleks perumahan yang telah nih mengajukan, misalnya ambil contoh Radar TV saja, misalnya ingin mendapatkan pelayanan isi paspor ini, setelah mengajukan permohonan ke kantor itu, prosesnya berapa lama itu akan di follow up oleh petugas di imigrasi sendiri? Tentunya kami akan follow up secepatnya, hanya kita yang menentukan waktunya. Kita pelaksanaan untuk isi paspor itu artinya pelayanan paspor di luar kantor sesuai dengan jam kerja, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Namun itu pun juga fleksibel juga, kami bisa melaksanakan di luar jam kantor itu. Jadi nanti untuk waktu kami yang menentukan, gitu Pak ya. Tapi ya pasti segera di follow up, pasti segera mungkin. Gitu. Oke Pak, ini terkait perbedaan pelayanan sendiri. Seperti apa? Apakah ini kan secara ini kan tadi harus kolektif, berarti kalau yang satu orang mah nggak bisa ya Pak, harus datang ke kantor ya Pak ya? Ya mungkin ya, karena gini, isi paspor ini sifatnya kolektif ya, artinya kolektif ini kan pastinya lebih dari satu orang ya. Kolektif ya, betul ya. Iya. Ya mungkin kalau sendiri kan tinggal datang aja berarti. Iya betul ya. Iya. Proses betul ya. Melakukannya seperti apa? Karena memang ini juga namanya pelayanan ini juga memang programnya khusus gitu ya. Khusus, betul ya. Baik Pak, setelah misalnya sudah didatangi sama pelayan petugas dari kantor imigrasi, kemudian prosesnya berapa lama sih Pak itu bisa paspor jadi? Selesai, oh iya. Melakukan didatangi oleh petugas dari kantor imigrasi sendiri ke perusahaan atau instansi melakukan pengajuan pembuatan paspor itu. Betul. Jadi untuk proses penyelesaian paspor itu 4 hari setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP. Jadi 4 hari setelah foto, wawancara dan melakukan pembayaran di pembayaran PNBP 4 hari kerja. 4 hari kerja. Ya. Coba ya. Iya betul ya. Saya ingin ke Pak Andika, kalau misalnya lebih detail terkait dengan apakah syarat atau dokumen-dokumentasi yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ini sama seperti yang ketika kita datang sendiri ke pelayanan ke kantor, atau ada perbedaan nih Pak untuk syarat dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh pengaju atau orang yang mengajukan pembuatan paspor sendiri?
Sebetulnya untuk persyaratan maupun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi pada saat proses izin paspor maupun proses permohonan paspor di kantor itu tidak ada perbedaan, Mas. Tetap sama, seperti halnya harus membawa KTP, KK, akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Maka apa yang dilaksanakan dalam izin paspor pun sama seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Lalu tadi misalnya bagaimana sih kalau ada satu orang seperti yang halnya tadi Mas sampaikan, kalau seandainya dalam kondisi darurat misalnya gitu, orang itu sakit di rumah sakit ataupun di rumah dan harus mendapatkan pertolongan, tidak mungkin dia datang ke kantor imigrasi, namun di beberapa case dia harus dibawa langsung ke luar negeri, maka kita akan datangi ke rumah sakitnya ataupun ke rumahnya gitu, sehingga dalam kondisi tertentu kami pun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sangat mendesak gitu. Lalu misalnya berapa lama penyelesaian proses paspor itu, untuk masyarakat yang datang ke kantor imigrasi, di kantor imigrasi pun ada program paspor 1 hari jadi. Namun terdapat perbedaan biaya PNBP atau penerima negara bukan pajak yang harus dibayarkan ke negara. Jadi untuk paspor yang penyelesaiannya di hari yang sama, yaitu dia harus membayar 1.350.000 untuk paspor biasa. Jadi dia harus proses atau pemohon tersebut harus datang ke kantor imigrasi sebelum pukul 12 siang. Jadi dia harus datang sebelum pukul 12 siang dan dia akan mendapatkan penyelesaian proses paspor itu di hari yang sama. Iya betul ya. Betul ya. PNBP-nya tetap berbeda. Kalau misalnya gini, ada kasus misalnya ketika melakukan pelayanan izin paspor ini, ada satu lembaga, misalnya taruhlah ada 10 orang kemudian dilayani oleh kantor imigrasi. Nah, dalam 1 orang ini misalnya dokumentasinya kurang lengkap nih misalnya. Atau misalnya kayak tadi kita bahas sempat soal nama nih, misalnya ada perbedaan nama itu kan biasanya suka merepotkan. Nah, ini akan mengganggu juga terhadap proses keluarnya paspor yang 4 hari itu, atau memang seperti apa nih Pak? Kalau misalkan ada kekurangan data atau kesalahan nama misalkan segala macam. Kalau kesalahan nama sudah jelas pasti dalam prosesnya kita tidak bisa membantu atau tidak bisa melanjutkan lagi untuk harus diproses diulang lagi, dia penyesuaian datanya harus sama semuanya, baru nanti dapat kita ajukan proses ulang, karena kan baik KK, kartu keluarga atau ijazah atau buku nikah atau akte lahir itu tidak boleh terdapat perbedaan data baik nama, tempat tanggal lahir maupun nama orang tua. Nah, kalau misalkan dalam kolektif ini misalnya dari 10 orang itu ada satu yang memang tidak sesuai, apakah yang satu ini ditinggal, yang 9 diproses atau akan nunggu dulu karena sifatnya kolektif? Yang satu ditinggal. Jadi sebelum datang ke kita itu biasanya kita akan sharing dulu, lalu kita ngobrol bagaimana sih kondisi di tempatnya. Kita pun sebelumnya kita supaya tetap menjaga prokes dan kita tetap menjaga kesehatan baik pemohon maupun petugas, kita minimal kita tahu lokasinya seperti apa, ada standarnya betul. Kita berusaha supaya ada tetap jaga jarak, tetap kalau bisa di ruangan yang tidak terlalu tertutup sehingga sirkulasi udaranya tetap berjalan, dan yang paling utama adalah jangan sampai orangnya sudah datang lalu terdapat kekurangan berkas seperti tadi, kasihan jadi ketinggalan. Dari awal verifikasi data-data itu harus. Iya, betul. Luar biasa, ini semakin menarik dan akan lebih spesifik lagi nih Pak. Kita mau bahas lebih detail lagi. Kalau misalnya mau mengikuti layanan izin paspor seorang karyawan atau instansi dan segala macam, sampai baju yang harus dipakai juga harus sesuai ketentuan, supaya nanti tidak malah ditinggal itu tadi. Kita nanti akan membahasnya Pak. Kita istirahat dulu, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.